Pada tema kaji kali ini sebetulnya masih ruang lingkup akhlak ya. Kemarin sudah kita bahas tentang akhlak kepada Allah ya. Karena ruang lingkup akhlak yang paling utama itu adalah akhlak kepada Allah. Termasuk akhlak BUMN itu sebetulnya itu mengejawantakan dari akhlaknya Rasulullah. Dan akhlak yang paling tertinggi adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini gaib, Allah ini nggak kelihatan, tapi itu akan terlihat bagi orang-orang yang meyakini dengan seyakin-yakinnya. Itulah yang disebut dengan ihsan. Dan ihsan itu adalah nama lain daripada akhlakul karimah. Kita sudah pernah bahas tentang akhlak secara keilmuan, kan dibagi dua, ada akhlakul karimah, ada akhlakul sayyi'ah, ada akhlakul madmumah ya, ada akhlakul mahmudah, ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Yang kita harapkan adalah akhlak baik, karena itu yang Allah harapkan. Akhlak yang baik di dalam Al-Quran disebutnya ihsan. Makanya pokok ajaran Islam itu ada tiga: iman, Islam, ihsan. Iman itu wilayahnya wilayah akidah ya, akidahnya orang Islam namanya tauhid, hanya Allah satu-satunya yang Maha Esa yang mengatur segala kehidupan kita ya, dan bentuk perintah-perintahnya ada di kalamullah, namanya adalah Al-Quran, itu kitab suci menjadi rujukan. Kemudian selain Al-Quran ada utusannya yang menerima wahyu, itu namanya Rasulullah, namanya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita saat ini masuk di bulan yang terakhir di Arba'atul Hurum. Ya, ada 4 di dalam Al-Qur'an, surat ke-9. Ada yang tahu nggak surat ke-9 surat apa? Surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah ya. Surat At-Taubah itu nggak ada nama bismillahnya kan, nggak diawali dengan bismillah. Di ayat ke-36 ya, di ayat ke-36 itu Allah menyampaikan inna iddatasyuhur indallahi ithna atara khalaqas samawati wal ard, dan seterusnya. Ada kalimat minha arba'atu hurum, bahwa sesungguhnya inna iddatasyuhur, bahwa sesungguhnya dalam catatan Allah bahwa yang namanya bulan-bulan itu ithna asara, ada 12 bulan dalam setahun. Untuk apa? Menciptakan langit dan bumi. Ya, dalam penciptaan langit dan bumi ada 4 bulan, minha arba'atu hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Hurum itu haram sebetulnya. Haram itu sebetulnya suci. Ya. Makanya orang ini haram, ini haram, ini haram. Artinya terbebas dari yang namanya sesuatu yang terlarang. Memang bulan Muharram pun adalah bulan yang diharamkan. Makanya haram untuk apa? Haram untuk perang, haram untuk melakukan maksiat, haram untuk melakukan hal-hal yang terlarang gitu. Maka ketika bapak, ibu bekerja di PP melakukan tindakan-tindakan yang pelanggaran di bulan Muharram, salah satunya adalah Zulhijjah, maka dosanya di hadapan Allah itu dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Ya, gitu. Hati-hati itu. Ini bagian daripada akhlak. Sama halnya ketika saat nih ngaji nih. Ngaji, pahalanya ini kan kalau di hari biasa, orang yang berada duduk di sebuah majelis taklim diimbali oleh Allah, ini dari Rasulullah, bukan kalimat saya ya. Ini motivasi sebetulnya. Sama dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat 1000 rakaat nggak? Saya aja belum pernah. Ya, gempor itu kaki ya, Pak. Nah itu sama orang yang duduk di majelis taklim itu diimbali oleh Allah, kata baginda Nabi, itu seperti orang yang sholat 1000 rakaat. Itu apalagi kalau di bulan haram. Tapi itu orang yang ngitung-ngitung model begitu, Pak, itu hanya orang yang cinta dunia. Matematik dihitungnya, ya kan? Bukan esensinya. Tapi memang kadang kita pun perlu juga Pak ngitung-ngitung kayak begitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih 4 bulan itu apa saja? Ada yang namanya bulan pertama. Apa namanya? Di bulan Hijriah bulan pertama apa namanya? Muharram. Ya, ini bulan pertama dari Arba'atul Hurum itu. Yang kedua di bulan ke-7
Bulan apa? Rajab. Makanya nih sering kita ngedengar ketika datang Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba. Karena setelah Rajab ada bulan Sya'ban. Nah, setelah Sya'ban ada yang namanya, setelah Sya'ban apa? Ramadan, ya. Jadi kalau Rajab bulan 7, Sya'ban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9, setelah Ramadan Syawal. Oh, kalau itu pasti hafal itu. Syawal, ya. Syawal bulan ke berapa? Ya? 10. Bulan ke-11-nya? Ya? Zulqaidah atau Zulqa'dah. Kemudian setelah Zulqa'dah Zulhijjah. Nah, ini bulan ke-12. Ya. Nah, di Arba'atu Hurum itu bulan pertama Muharram, bulan ke-7 Rajab, kemudian bulan ke-11 Zulqa'dah, dan bulan ke-12 Zulhijjah. Itu 4 jumlahnya. Ya. Ramadan nggak masuk, Pak. Karena Ramadan itu bulannya lebih tinggi dibandingkan dengan 4 bulan itu. Lebih tinggi dibandingkan derajatnya dari 4 bulan tersebut. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kaitan dengan itu tema kita pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang evaluasi akhlak di bulan Zulhijjah, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mendengar kata evaluasi, yang disebut dengan evaluasi itu apa sih? Itu kan bahasa Inggris tuh, evaluasi. Nah, biasanya kalau ada kata evaluasi di perusahaan itu untuk apa? PP, ini kan ada Kadif SDM. Pernah ngelakuin evaluasi SDM nggak? Apa kira-kira? Yang dievaluasi apa? Dan apa alatnya untuk melakukan evaluasi? Nah, evaluasi itu adalah mengkoreksi, Pak. Kenapa harus dievaluasi? Manusia ini, kata baginda Nabi, kulu bani Adam khoto. Manusia ini tempatnya salah. Jadi kalau nggak pernah melakukan yang namanya error, itu nggak mungkin, Pak. Wong mesin secanggih kayak apapun, ada errornya nggak? Ada errornya. Walaupun di dunia perbankan itu kan ada yang namanya fintech, Pak. Ada lagi digital banking. Ya kan, motonya no error, no lag, gitu kan. Tidak ada yang namanya lambat, tidak ada yang namanya error, tetap aja, Pak. Kita dalam keseharian kita pun perlu dievaluasi, dan orang yang nggak pernah mengevaluasi dia menganggap dirinya benar terus. Kalau menganggap dirinya benar terus, kira-kira bahaya nggak? Bahaya, Pak. Itulah iblis, Pak. Iblis itu nggak pernah mau dikoreksi. Allah saja yang ngoreksi dilawan, Pak. Itu iblis kerjaannya. Ya kan? Disuruh sujud sama Allah nggak mau. Ditanya kenapa, dia bilang, apa yang menjadi standarnya kamu nggak mau sujud? Ana khairu minhu, aku lebih baik. Makanya nggak mau tuh iblis, Pak. Makanya nih kalau ada karyawan, ya, di PP yang nggak mau dikoreksi, itu karakter iblisnya nempel itu, mesti diruqyah tuh. Ya. Supaya pergi itu orang-orang kayak begitu, karena itu bikin menjadi hancur. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Dari mana kita tahu? Dari mana? Oh, bahwa ini ibadahnya salah. Yang kita ini lakukan salah. Dari mana tahunya? Dari ilmu yang akan mengkoreksi, Pak.